Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bahwa kita ketahui kuburan daripada baginda Rasulullah SAW itu berada di bawah kubah daripada kubah hijau tersebut. Dan di sana juga terdapat makam dua orang sahabat, yaitu makam Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ada hikmahnya di sana mereka dikuburkan oleh kaum muslimin, sedangkan dari para sahabat yang lain itu tidak dikuburkan di sana, cuma mereka berdua saja. Yaitu hikmahnya diantaranya ketika kaum Syiah datang, yaitu kalau mereka ingin mencaci daripada Umar bin Khattab ataupun Abu Bakar As-Siddiq, itu mereka tidak sanggup mencaci karena di sana ada Rasulullah. Karena kita ketahui bahwasanya Rasulullah itu tidak akan dimakan tanah. Itu sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah. Makanya ketika kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya selawat kalian, kata Rasulullah, itu akan ditunjukkan atau akan didatangkan ke kuburanku, seperti itu. Kemudian ternyata sahabat ini bukan hanya beriman, akan tetapi mereka juga berpikir, mempunyai rasio gitu. Bagaimana selawat kami ya Rasulullah sampai kepadamu sedangkan engkau Laqad harimta, sesungguhnya engkau sudah dimakan tanah, seperti itu. Maka Rasulullah pun mengeluarkan sabdanya, ketahuilah bahwa sesungguhnya jasad para anbiya itu tidak akan dimakan tanah. Makanya ketika kita berselawat itu, selawat yang kita sampaikan itu disampaikan kepada Rasulullah SAW, karena Rasulullah itu terbebas daripada dimakan tanah, seperti itu. Dan kenapa sahabat yang dua ini saja yang dikuburkan di sana, seperti itu ya? Sementara sahabat yang lain itu dikuburkan, ada yang di Baqi, ada yang di tempat yang lain, seperti itu. Yaitu kisahnya yaitu ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha itu pernah bermimpi. Ketika itu beliau bermimpi ada 3 bulan yang jatuh ke kamarnya beliau. Yang mana kita ketahui bahwa kuburan daripada baginda Rasulullah SAW itu berada di kamar Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian beliau melihat di dalam mimpinya itu ada 3 bulan jatuh ke kamar beliau. Ternyata tidak lama kemudian Rasulullah SAW meninggal dan kemudian dikuburkan di tempat tidurnya, yaitu yang berada sekarang ini. Maka itu salah satu daripada tafsiran mimpi Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahwa sesungguhnya Rasulullah itu dikuburkan di rumahnya beliau. Kemudian yang kedua itu tidak lama kemudian itu Abu Bakar As-Siddiq meninggal, yaitu ayah daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Itu kemudian dikuburkan di situ. Ternyata itu adalah bulan yang kedua yang dimimpikan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian untuk bulan yang ketiga itu sebenarnya Siti Aisyah radhiyallahu anha ingin dikuburkan di sana, sehingga tafsiran dari mimpi beliau itu bulan yang ketiga itu adalah beliau. Akan tetapi ternyata Umar bin Khattab waktu itu syakaratul maut ataupun setelah ada kejadian penikaman beliau dan beliau meninggal dalam keadaan syahid. Sebelum beliau meninggal itu beliau meminta daripada meminta seseorang sahabat yang mulia untuk berpesan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, bisa enggak saya dimakamkan di tempat makamnya, di dekat makamnya Rasulullah, seperti itu dipesankan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga dengan berat hati Siti Aisyah ingin sebenarnya dikuburkan di sana, akan tetapi karena permintaan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu dengan berat hati diterima oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, dan kemudian Umar bin Khattab meninggal dunia dan dalam keadaan syahid, dan kemudian dimakamkan di kamarnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, yaitu dekat dengan kuburan baginda Rasulullah SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq. Jadi bulan yang ketiga itu ternyata adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Adapun sahabat-sahabat yang lain itu dikuburkan di Baqi sini. Baik itu kuburan istri Rasulullah SAW, di antaranya adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha, dan begitu juga anak-anak beliau seperti Ibrahim, dan masih banyak para sahabat yang lain dikuburkan di Baqi.
mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.